Assalamualaikum. Salam, masuk Datuk. Alhamdulillah, hamba datang kemari ni gaya nakah kan. Ada pula Tunku Jenny kemari. Apa Datuk Dini akan datang kemari, dia bagi 4 kali. Nah, hamba sebetul datang kemari besar kali hajat lama. Ajak Datuk ni, ajak Patik ni cukup, ajak Patik cukup besar kali. Besar gunung tak besar lagi ajak hamba tu jalan. Kerana dengar cerita-cerita ya kan, bahawa di Sungai Yu ni ada suatu kerajaan besar yang namanya Kerajaan Negeri Sungai Yu. Ya. Jadi maka hamba bertanya kemari datang, salah satu pendekar Tengku Sarifuddin, Ya. salah satu keturunan cucu daripada raja terakhir di Sungai Yu. Iya, betul. Betul kali. Alhamdulillah. Jadi maya yang hamba dengar tak ada salah lagi, yang mana dah tepat kali ni dia. Kan dia Datuk Jenny kan dia. Salah betul. Tak lepas kali tak ada salah lagi yang datang mari ni mati. Betul lah. Bagaimana cerita masyarakat Opah betul. Kan dia. Jadi sikit kira-kira Tengku langsung cucu dari raja terakhir. Ya, hamba langsung cucu dari raja terakhir daripada Ismail Siddiq Atta-Hasin. Atta-Hasin. Yang kepemimpinan dia dari 1909 sampai 1945. Jadi tahun merdeka lah. Tahun merdeka. Tahun merdeka ya. Alhamdulillah. Berarti ini cukup gayanya tuanku cukup patik sangat. Dah berapa menceritakan dia. Berarti betul tak salah lagi nama dia. Tak salah. Tak lagi patik ni kan dia. Jadi tentu Tengku dia cucu. Jadi nama dari orang tua anak dari tuanku Ismail Siddiq Atta-Hasin. Siapa nama ayah anda daripada tuanku? Kalau anak daripada Ismail Siddiq Atta-Hasin ada beberapa orang. Ya. Yang pertama kali yang bernama Tengku Raja Ampun Muluk. Yang kedua Tengku Mahmud. Yang ketiga Tengku Saribanun. Ya. Yang keempat Tengku Siti Maryam. Ya. Yang kelima bernama Tengku Ali. Ayah kami. Yang Tengku Ali ayah hamba. Tengku Ali Atta-Hasin. Tengku Ali Ismail Siddiq Atta-Hasin. Tak istilah je lah. Ya. Kata orang tua atau ayah anda tuanku Sarifuddin. Ya, Datuk. Ya. Jadi cerita punya cerita berdirinya Kerajaan Negeri Sungai Yu di Tamiang ni tahun berapa ya berdiri? Pada tahun 1831 1831. yang dipimpin oleh Tengku Cik Lubuk. Cik Lubuk yang pertama kali. Ya. Tengku Cik Lubuk yang pertama 1831, yang kedua Tengku Maya apa? Tengku Johan apa? Tengku Muda Johan Alam Sah yang ketiga barulah aku kepada tuanku Tengku Sarifuddin yang nama Tengku Ampun Raja Ismail Siddiq Atta-Hasin dah. Ya, Alhamdulillah. Dah sudah jelas pun ya. Dah cukup jelas cerita. Jadi dengan kata lain, hamba kemarin ni memang dah salah, tak ada salah lagi. Memang betul tak ada lagi salah lagi lagi ya. Jadi apa nama wilayah kekuasaan dari Kerajaan Negeri Sungai Yu yang sampai mana-mana aja wilayah kekuasaan. Kekuasaan dari Raja Ismail Siddiq Atta-Hasin dari titik Posek Yang putih proses sekarang ni. sekarang ni sampailah menurut Jalur antara perbatasan Bendahara dengan Raja Sungai Yu. Raja Sungai Yu Alur dekat Alur dekat Polsek Posek mengikut Kecamatan Bendahara sini. ya sampailah ke Kampung Dalam. Jadi sebatas mengikuti anak anuan ialah perbatasan yang dipimpin dari 1831 sampailah 1909 1945 yang dipimpin terakhir oleh Ismail Siddiq Atta-Hasin. Jadi waktu ia terdiri negeri Samiang tentu kan terdiri daripada datuk-datuk atau datuk empat suku. Ya. Waktu ia ada berapa datuk yang tuanku ketahui?
yang yang berdiri di menjadi raja. Bukan menjadi raja, menjadi datu. Menjadi datu. Bapa datu. Bapa datu daerah. Lebih dan kurang sekitar 12 datu dalam kekuasaan kerajaan negeri Semeru di Tamiang. Betul. Alhamdulillah. Jadi dengan kata lain bahwa cukup besar wilayah dia kan ya. Jadi belah ke selatannya dibatasi langsung dengan kerajaan bendahara. Sampai wilayahnya ke pantai, begitu ya? Ke pantai, pantai ke wilayah yang sampai 12 datu yang di bawah kepemimpinan kuasaannya oleh Raja Tengku Ampun Raja Ismail Sidi Atahasi dari betul. Jadi selanjutnya apa tuanku nak patik lagi nak bertanya ya kan bahawa caknya tuanku menurut cerita saudara tadi anak daripada Tengku Ampun Raja Ismail tu ada berapa 8 nama dengar betul lah. 8 dia yang mendengar 8 mungkin tak ada yang lain boleh cerita ke bagi ya. Jadi macam hamba satu mak satu ayah, kami bersaudara 8. Yang paling tua bernama Tengku Abdul Halid, yang kedua Muhammad, yang ketiga Cut Mahwiyah, yang keempat Tengku Muhammadiyah, yang kelima Tengku Sarifuddin Ambul Kediri, yang keenam bernama Cut Nur Cinta Hayat, yang ini salah sikit. Dia salah sikit ya. Yang keenam bernama Cut Nur Kahara. Bukan sama Hayat. Oh, saya tidak betul ya. Yang keenam bernama Cut Cinta Hayat. Si Tara. Ya jalan dulu dah. Berarti dah 8 kan bagi ayat pelingnya. Yang ke-8 nama Cut Nur Baiti. Yang dia yang satu ayah, satu mak. Nah, tuanku. Ayo Datuk. Nak patik lagi bertanya. Hamba kelis sebagaimana yang diterangkan oleh tuanku dia. Daripada ujung nama daripada raja-raja negeri Sungai Yu ada Atahasi. Ya, sepengetahuan nama Atahasi adalah nama orang dari Turki. Dia amanya bagaimana hubungannya? Apakah betul ya keturunan dari Turki? Betul. Jadi macam mana pula ceritanya orang dari Turki bisa menjadi raja di kerajaan negeri Tamiang ni? Hamba belum tahu pasti bagaimana cerita. Jadi ceritanya begini Datuk. Pada abad 1100 pada tahun 1100 kepemimpinan di Turki yang bernama Amir Kia Alpa Atahasi sebagai gelaran. Maka gelaran tersebut adalah anak rajanya yang berbapa di tanah sepenjuru Asia di Turki tadi. Cara kebetulan pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1619 waktu Sultan kan sudah menjadi raja di Aceh Darussalam. Maka Raja Sultan Iskandar Muda ni memohon bantuan ke Turki dalam rangka untuk membantu perjuangan melawan sekutu di Aceh di kerajaan Darussalam Aceh. Maka dikirim daripada Raja Turki lain daripada Khalifah Sulaiman saat itu kan. Makanya dikirim sebanyak 137 orang yang sebanyak 7 orang pangkatnya jenderal. Yang 130 adalah mayor ke atas untuk membantu peperangan di bumi Aceh Darussalam. Peperangan masalah kalau zaman Sultan Khalid dengan Portugis dengan Portugis. Melawan Portugis. Jadi sampai bisa di Aceh Darussalam. Ini maksud begini tuanku. Kok bisa istilah bahawa tadi keturunan yang ada itu bisa menjadi raja atau bisa sampai ke sini dari Aceh dan jadi di dalam perperangan melawan sekutu, melawan Portugis Portugis arti kata
menanglah perang daripada 7 jenderal Tain sebagai pemimpin. Ini uang-uang dari Turki Tain, maka daripada yang bernama Malik Mansur Al-Ghazi Malik Mansur Al-Ghazali Malik Mansur Kaisari At-Tahasi. Maka dia Tain dalam peperangan dia Tain mendapat wewenang sehingga menikah dengan keluarga Iskandar. Oh, dengan keluarga Sultan Iskandar Muda. Ini orang Turki yang pakai Mansur dia Tain ya. Jadi selanjutnya Malik Mansur Nentai mempunyai anak bernama Tengku Abdullah. Iya, Tengku Abdullah ya. Iya. Jadi Tengku Abdullah nen secara macam mana dia diangkat menjadi Panglima Putra. Diangkat jadi mana ada Panglima Putra. Ya. Oleh Sultan Iskandar Muda. Ya. Maka dia memohon satu wilayah atau daerah untuk membangun di daerah negeri Sungai Yunen. Jadi ialah asal muasalnya ambil daripada jadilah asalnya dia katanya datangnya orang Turki karena dia ada diangkat jadi panglima ya. Panglima kan. Jadi dia mengusul ke Raja Sultan Iskandar Muda sudah dapat suatu wilayah lah yang dah menang dapat kemukiman. Bertempat bermukim bukan meminta suatu wilayah. Jadi wilayah tadi di daerah Sungai Yu. Iyalah. Jadi nama Sungai Yu sejak ayah dah nama Sungai Yu. Sejak negeri Sungai Yu ketika ia dah namanya. Jadi sikit banyak dah jelas lah. Tapi sikit lagi nak patut tuan bahawa aku pernah jarang kubur bantah anak betul. Bantah amat. Amba kelih juga di batu nisan di kubur juga ada ujung namanya atas. Jadi dengan kata lain Panglima Bantah Amat ni Tain di mana silsilah dia ni sampai pada At-Tahasi yang menjadi raja di negeri Sungai Yu. Silsilahnya begini Datuk. Tengku Bantah Ahmad sebagai panglima perang adalah abang kandung daripada Ismail Siddiq At-Tahasi. Ismail Siddiq At-Tahasi yang menjadi raja kerajaan negeri Sembilan yang terakhir. Berarti abang apa tadi Tengku Raja Ismail Siddiq At-Tahasi tadi Bantah Ahmad dari At-Tahasi betul. Berarti sudah jelas ya bahwa yang mentong lagi adik abang raja yang terakhir dengan Bantah Ahmad tadi ya kan. Jadi tentunya ini kita kan kenal, dah baca-baca buku ya kan tuanku. Jadi patut juga jelas tentunya nama yang panglima kan. Tentu kan ada peninggalan-peninggalannya, tak pedangnya, tak apa ada lama Tengku ya, yang pedang-pedang peninggalannya. Ada Datuk. Cuma pedang pusaka dalam peperangan melawan Belanda. Pada hari ada. Boleh kita tunjuk. Jadi ini sikit boleh tunjuk orang kan. Kita lagi ni sikit Amun belum jelas juga. Cuma cerita orang ya kan di masyarakat. Jadi dengan Amun sekaligus untuk mendapat kejelasan dari tuanku pati. Efeknya terjadi peperangan menurut cerita di Bubatil. Dia katanya Bubatil menurut cerita bahawa perang yang besar tentang yang ada di Bubatil. Ada di Bubatil. Ya yang betul. 1893. Jadi ketika ia gugurlah Panglima Bantah Ahmad At-Tahasi ketika perang 1893. Tinggal dia cerita tuan sampai bagaimana kejadian pada tanggal 16 Ramadan. Ya 13 Hijriah. Iya, Datuk. Bersama dengan 2 April 1893. 2 April 1893 terjadi peperangan bersamaan. Ini tuanku. Kok bisa istilah bahawa tadi keturunan yang ada Datuk bisa menjadi raja ini? Kenapa bisa sampai ke sini dari Aceh dan jadi di dalam perperangan melawan sekutu, melawan Portugis saya arti kata
menanglah perang daripada 7 jenderal Tain sebagai pemimpin. Ini uang-uang dari Turki Tain, maka daripada yang bernama Malik Mansur Al-Ghazi Malik Mansur Al-Ghazali Malik Mansur Kaisari At-Tahasi. Maka dia Tain dalam peperangan dia Tain mendapat wewenang sehingga menikah dengan keluarga Iskandar. Oh, dengan keluarga Sultan Kanak Muda. Ini orang Turki yang pakai Mansur dia Tain ya. Jadi selanjutnya Malik Mansur Nentain mempunyai anak bernama Tengku Abdullah. Iya, Tengku Abdullah ya. Iya. Nah, jadi Tengku Abdullah Nen secara macam mana dia diangkat menjadi Panglima Putra. Diangkat jadi mana-mana tu Panglima Putra. Ya. Oleh Sultan Kanak Muda. Ya. Maka dia memohon satu wilayah atau daerah untuk membangun di daerah negeri Sungai Yunen. Jadi ialah asal muasalnya ambil daripada jadilah asalnya dia katanya datangnya orang Turki karena dia ada diangkat jadi panglima ya. Panglima kan. Jadi dia mengusul ke Raja Sultan Kanak Muda sudah dapat suatu wilayah lah yang dah menang dapat kemukiman. Dah bertempat bermukim bukan meminta suatu wilayah. Jadi wilayah Tain di daerah Sungai Ju. Iyalah. Jadi nama Sungai Ju sejak ayah dah nama Sungai Ju. Sejak negeri Sungai Ju ketika ayah dah nama. Jadi sikit banyak dah jelas lah. Tapi sikit lagi nak patut tuan bahawa aku pernah jarang kubur Bantahamat betul. Bantahamat. Hamba kelih juga di batu nisan di kubur juga ada ujung namanya atas. Datuk. Jadi dengan kata lain Panglima Bantahamat ni Tain di mana silsilah dia sampai pada At-Tahasi yang menjadi raja di negeri Sungai Ju. Silsilahnya begini Datuk. Tengku Banta Ahmad sebagai panglima perang adalah abang kandung daripada Ismail Siddiq At-Tahasi. Ismail Siddiq At-Tahasi yang menjadi raja kerajaan negeri Sembilan yang terakhir. Berarti abang Tengku Raja Ismail Siddiq At-Tahasi Banta Ahmad. Betul. Berarti sudah jelas bahawa yang mentong lagi adik abang raja yang terakhir dengan Banta Ahmad ya kan. Jadi tentunya ini kita kan kenal dah baca-baca buku ya kan tuanku. Jadi patut juga jelas tentunya nama yang panglima kan. Tentu kan ada peninggalan-peninggalannya tak pedangnya tak apa ada nama tentu ya yang pedang-pedang peninggalannya ada Datuk. Cuma pedang pusaka dalam peperangan melawan Belanda pada hari ada. Jadi ni sikit boleh tunjuk orang kan. Kita lagi ni sikit amun belum jelas juga. Cuma cerita orang ya kan di masyarakat. Jadi dengan amun sekaligus untuk mendapat kejelasan dari tuanku pati. Itulah. Terjadi peperangan menurut cerita di Bubatil. Dia katanya Bubatil menurut cerita bahawa perang yang besar di Tanyang ada di Bubatil. Ada di Bubatil. Dia yang 1893. Jadi ketika ia gugurlah Panglima Bantahamat At-Tahasi ketika perang 1893. Tinggal dia cerita tuan sampai bagaimana adalah pada tanggal 16 Ramadan. Ya. 13 Hijriah. Iya, Datuk. Bersamaan dengan 2 April 1893. 2 April 1893 terjadi peperangan bersamaan mana bulan Ramadan ya betul. 16 Ramadan. 16 Ramadan 13 Hijriah. Iya. Malam Zulhijjah. Iya. Jadi ceritanya Panglima Bantahamat ketika berperang melawan Belanda di
Iya, dia kena tembakan dan dari belakang kan. Iya, iya. Dalam waktu tertembak tidak gugur, langsung dapat diselamatkan oleh anak buah dia. Iya. Bawa pulang ke Tengku Tinggi. Ke kampung Tungku Tinggi gini. Di rumah Pak Cide Pak Kotut sana ya. Iya. Nah, jadi besok paginya baru memutuskan baru gugur ya. Isuk paginya dia baru wafat. Jadi bukan ketika di dalam peperangannya dia wafat, tidak. Sudah besok pagi. Jadi ini ada surat kedai juga. Jadi dari mana kita boleh diambil pusaka teh? Boleh boleh diambil kita. Ya Pak pusaka. Ada. Tinggal nasi. Bang aku simpan kayak begitu ya. Ya. Tiba betul itu boleh hamba ngelih itu penjabatnya pedangnya. Alhamdulillah. Ini memang sangat bahagia bagi kita orang Kenyang. Ya kan? Orangnya pedang tunjuk, daun hijau. Iya. Jadi pedang asli pedang Panglima Bantah Ahmad Atahasi itu adalah pedang untuk melawan Belanda. Melawan Belanda pada tahun 1893 lah. Ini memang sudah nih kon pasti bahaya. Pedang ini sangat berharga bagi kita orang Kenyang. Betul. Jadi pasti berharap kepada tuanku simpan baik-baik ini pedangnya. Supaya dapat diketahui generasi kita Tamiang dan anak cucu kita simpan baik-baik. Cukup memang cukup tajam pedang, nama besi-besi zaman, zaman Belanda. Begini kita dapat kita bayang ke begini kita bayang ke tiada almarhum ya kan, lapangkan Allah ke kuburnya ya kan. Beginilah kira dia mengangkat pedangnya untuk melawan penjajah Belanda. Rasanya hamba rasanya gagah betul rasanya dapat pedang. Pemain semangat pedang ini masuk apa? Satu lagi ini pedangnya pedang Panglima. Iya, pedang Panglima. Boleh jadi ini pedang ini berturun-temurun secara estafet. Dari mulai Al-Ghazi Malik Mansur ke Syariat. Iya, boleh. Nah, kemungkinan pedang itu dibuat dari Turki, Bang kan ya. Menurut daripada perhitungan seperti ialah. Jadi dibuatnya bukan pada masa Bantah Ahmad, tapi pada masa leluhur dia. Pada leluhur dia karena Bantah Ahmad Panglima bagi di kalangan dia untuk melawan penjajah ada kan. Nyambung sampai senangnya betul rasanya dapat pedang. Ada penjajah hendak juga mengantam gitu ya. Jadi sehingga gugur penjajah lain dalam perperangannya Tengku Bantah Ahmad dengan pasukannya, maka gugurlah Tengku Bantah Ahmad pada siang hari. Maka gugurlah Belanda dalam peperangannya sebanyak 128 orang dalam peperangan. Berarti banyak juga Belanda meninggal dalam peperangan. Betul Datuk. Maka pasukan daripada Tengku Bantah Ahmad juga ada yang gugur sebanyak 60 orang. Bagialah cerita ini. Lebih banyak penjajah yang gugur. Betul Datuk. Ya. Bahkan termasuk 4 presiden yang tertinggi. Kayak begitu Tengku kan? Jadi hamba tanya Tengku, ya Tengku juga ahli sejarah Datuk Tengku Jenny kan. Jadi barangkali boleh Datuk sampai sama hamba bahwa mengenai cerita Bantah Ahmad lain kan begitu ada mengenai lain kan dia boleh ditambah bagaimana tadi disampaikan oleh Tuanku Syarifudin lain kan begitu. Jadi tambahkan dari mulai atas dulu atasi. Jadi bahwasanya ke raja-raja di Singiunen keturunan langsung dari Turki. Nah, jadi kita tahu sebagaimana yang sampaikan oleh Tuanku kan. Jadi dari dinasti Utsman kan Sultan Turki yang pertama Sultan Utsman ya. Nah, jadi kita ambil dari tahun 1100 yang Kia Alfa Atahasi yang artinya anak Raja Singa yang berbabakan di semenanjung Asia. Nah, sampailah kepada Sultan Sulaiman yang penguasa dunia yang memerintah tahun 1520 sampai 1566. Jadi keturunan Sulaiman ialah yang datang ke Aceh. Yang datang ke Aceh, yang katanya minta bantuan dari Sultan Iskandar Muda. Minta bantuan kepada Turki karena maksudnya Portugis sudah masuk ke Aceh. Sudah masuk ke Aceh Portugis. Jadi dikirim oleh Sultan Turki sebanyak 137 pasukan siap tempur. Nah, jadi 7 orang berpangkat jenderal, 130 orang berpangkat mayor ke atas. Jadi jenderal tersebut bernama Al-Ghazi Malik Mansur Kaisyari Atahasi yang keturunan langsung dari Sultan Sulaiman. Jadi cukup besar. Masalah itu cukup berharga, sangat berharga. Bahkan ceritanya sampai ke anak cucu kita, aku tahu jangan kita maksudnya mendatang ni buat begini supaya anak cucu kita tahu dan generasi Tamiang tahu bahawa
di negeri Sungayu bahwa ada suatu kerajaan besar yang berasal keturunan dari Turki langsung. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan maya cerita kita ni diberkati oleh Allah. Ya kan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hamba nak izin pulang mana? Ya, Datuk. Nak izin pulang hamba. Mudah-mudahan lain waktu lain sempatnya hamba kemari lagi ni. Patik kemari lagi ni tuanku. Karena salah satu payah jumpa langsung dengan ahli waris keturunan raja. Payah jumpa ni memang cukup. Jadi minta izin hamba ni. Kali ini boleh.